Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dalam daring yang keempat. Shalom. Kita akan mulai pelajaran kita, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik, kita akan mulai daring kita yang keempat mengenai ajaran palsu. Buku paket kamu boleh dibuka halaman 24 sampai 28. Ini lanjutannya bagian E, iklan sebagai ajaran palsu. Contohnya sering kamu lihat. 1. Kosmetik. Nah, yang menjanjikan janji-janji palsu. Banyak ya, untuk memutihkan wajah, kulit. Nah, yang dapat mengakibatkan apa? Kanker kulit dan sebagainya ya. 2. Ajaran yang mengatakan orang sukses dapat dilihat dari kekuasaan atau jabatan. Nah, sehingga banyak orang yang menggunakan jabatan atau kekuasaan supaya sukses ya. Nah, melakukan korupsi dan lain-lain. Itu dia ya, ajaran palsu ya. Ini juga boleh kita lihat. Nah, seperti inilah dia. Iya. Korupsi sebagian itu kan untuk apa? Kepentingan pribadi. Itu kan nggak boleh ya. Itu ajaran-ajaran palsu juga itu, supaya dia kaya ya. Gitu. Nah, bagian F, kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Nah, itu sering juga ya. Banyak orang yang percaya dengan ajaran palsu bahwa sukses dapat ditempuh dengan jalan pintas. Hal ini disebabkan pergeseran nilai-nilai di masyarakat ya, yang sangat menonjolkan kekayaan materi ya. Jadi mengutamakan kesenangan badaniah atau disebut dengan hedonisme. Jadi dia mengutamakan kesenangan itu lebih perlu. Nah, ada juga yang disebut materialisme. Nah, apa itu matre atau matre? Nah, itu dia. Ada juga yang disebut konsumerisme. Nah, apa itu? Kamu cari ya, sengaja ini saya tidak buat artinya supaya kamu cari ya. Nah, semuanya ini karena apa? Karena nilai-nilai itu sebagai kelaziman, maka orang banyak meniru gaya itu masa modern sekarang ya. Untuk memenuhi keinginan mereka, maka tidak jarang kita lihat orang-orang mengambil jalan pintas. Contohnya ya, yang banyak menghasilkan duit tuh jual narkoba, korupsi, menjual barang ilegal dan lain-lain. Nah, sementara dalam Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup bukanlah dari roti saja, tetapi dari mana? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Artinya bukan semata-mata supaya kita rajin membaca Alkitab saja, tetapi supaya kita tahu mengenali ajaran-ajaran yang merendahkan nilai-nilai kehidupan. Itu tadi semua itu merendahkan nilai-nilai kehidupan ya. Dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14 mengingatkan bahwa Tuhan ingin manusia bertumbuh menjadi dewasa yang penuh, sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan ajaran-ajaran palsu ya. Hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu ya. Baik. Bagian G, kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Tokoh yang bernama Kipling mengatakan orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil ya, namun tetap mempertahankan kebaikannya. Jadi tidak dipilih-pilih karena rakyat kecil dah nggak perlu ya. Nah, orang yang dewasa tidak akan canggung melakukan hal-hal yang mungkin dianggap rendah bagi orang lain. Dia akan mampu memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, baik miskin maupun orang-orang yang
singkirkan. Ya, kembali lagi ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Markus 2 ayat 13 sampai 16. Tentang siapa? Simon orang Farisi. Ya, yang makan bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa itu Simon? Pemungut cukai. Dia orang berdosa. Ya. Nah, jadi itu Tuhan juga inginkan supaya apa? Ada pertobatan. Jadi kalau hanya orang benar aja kita datangi, ya kapan lagi bertobat orang-orang yang berdosa itu, ya. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan, ya, pertumbuhan pribadi seorang Kristen itu bagaimana? Berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh ke arah Kristus. Itu dia berpegang teguh, ya. Paulus menekankan orang Kristen agar tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga bagaimana memikirkan kepentingan orang lain. Nah, itu harus kamu pikirkan, ya. Nah, ini siapa? Kamu tahu ini cerita apa? Perempuan berdosa meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, diterima. Jangan karena berdosa orang bersalah terus kita kucilkan. Nggak boleh ya nak ya. Kalau bisa dia berubah. Nah, itu dia. Baik, yang terakhir mengenai tugas, ya. Ada berikan 3 contoh iklan yang tidak cocok untuk pendidikan remaja. Nah, ini ada tadi materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, itu pengertiannya apa. Nah, sudah itu semua daring itu harus kamu catat materinya. Baik, terima kasih, kita akhiri, semoga bermanfaat. Shalom. Sebelumnya kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih, sampai jumpa di daring yang akan datang. Kita tutup daring ini.